Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. BPJS Kesehatan siap bertransformasi. Selain jumlah iuran yang diubah sejak awal tahun, sistem kelas yang selama ini digunakan juga akan diganti. Apakah ini salah satu tuntutan untuk menjaga arus kas yang kini sudah surplus? Selengkapnya akan saya paparkan dalam utak-atik kelas BPJS Kesehatan. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Pertama kita akan lihat perubahan sistem kelas yang selama ini digunakan di BPJS Kesehatan. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 yang menyebutkan ada sebuah kewajiban untuk menyediakan kelas standar bagi rumah sakit. Sehingga dari awalnya layanan BPJS Kesehatan ini terbagi menjadi golongan yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Lalu nanti diperkirakan bulan Agustus 2021 sudah bisa dilakukan simulasi menjadi satu kelas standar saja. Tapi tentu sebelumnya ada penerapan kelas standar, kita akan coba dulu menjadi kelas A dan juga kelas B. Nah, langkah ini merupakan hasil asesmen dari DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional terhadap 1.900 rumah sakit di Indonesia agar bisa menerapkan 11 kriteria rawat inap kelas standar BPJS Kesehatan. Karena tentu yang paling penting adalah rumah sakit memiliki kesiapan untuk menerapkan kebijakan ini. Dan sesuai dengan PP tersebut juga disebutkan kalau kebijakan ini wajib dilakukan oleh 60% rumah sakit pemerintah pusat dan daerah serta 40% rumah sakit swasta. Tapi tentu prosesnya nanti akan melewati tahap analisis data, validasi, dan juga penetapan besaran tarif yang tidak sederhana. Untuk itu DJSN bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, perwakilan dari rumah sakit, asosiasi profesi, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, sebelum diterapkan kebijakan ini, iuran BPJS Kesehatan sudah berubah sejak awal tahun ini. Kita akan langsung cek seperti apa di slide berikutnya. Per 1 Januari 2021 terjadi sedikit perubahan dalam tarif iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 yang sebelumnya hanya membayar Rp25.500 per bulan, kini wajib membayar Rp35.000 per bulan. Artinya ini ada kenaikan sekitar Rp9.500 untuk peserta. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya tidak ada kenaikan dalam iuran BPJS kelas 3, hanya saja subsidi pemerintahnya yang dikurangi. Jika sebelumnya peserta ini hanya membayar Rp25.500 karena sisanya Rp16.500 itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, di 2021 ini pemerintah hanya membayar Rp7.000 saja sehingga sisanya harus ditanggung oleh peserta. Sedangkan untuk kelas 2 harus membayar Rp100.000 per bulan dan untuk kelas 1 harus membayar Rp150.000 per bulan. Nah, pembayaran iuran juga paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dengan adanya perubahan tarif yang harus dibayarkan peserta ini lalu menuai reaksi dari beberapa pihak. Salah satunya dari Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia atau PAMJAKI yang menjelaskan bahwa efektivitas biaya pelayanan ini menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Untuk itu pemangku kepentingan harus bisa untuk menyusun ulang manfaat layanan dan alternatif pola pembayaran pada fasilitas kesehatan. Tentunya penerapan kelas standar ini disambut baik ya karena akan memudahkan dari segi penyelenggaraan kebutuhan medis. Demikian juga ditanggapi oleh konsultan pembiayaan kesehatan yang mengatakan diperlukan alternatif pola pembayaran ke fasilitas kesehatan yang mengedepankan outcome dari layanan kesehatan bagi peserta. Contohnya harus ada upaya promotif dan juga preventif. Lalu didukung juga oleh mantan Direktur Utama BPJS Kesehatan tahun 2014 hingga 2021 yang mengatakan regulasi harus terorganisasi dengan baik dari seluruh jajaran direksi dan Dewan Pengawas. Memang ini terbukti juga dari arus kas BPJS Kesehatan yang sudah bertahun-tahun merugi. Tapi ternyata di 2020 pada saat pandemi justru berubah menjadi surplus. Kita akan coba lihat di slide berikutnya. Ya, setelah terus merugi sejak didirikan per tahun 2015 hingga 2019, kerugiannya ini mencapai Rp125,61 triliun. Pada tahun 2020 akhirnya BPJS Kesehatan bisa mencatatkan arus kas positif hingga Rp18,7 triliun. Ini menunjukkan kemampuan BPJS Kesehatan dalam membayar seluruh tagihan tepat waktu, termasuk tagihan di tahun-tahun sebelumnya. Artinya arus kas DJS Kesehatan ini berangsur-angsur semakin sehat. Nah, harapannya mulai di tahun 2021 ini BPJS Kesehatan bisa melakukan pencadangan yang memenuhi syarat tingkat kesehatan keuangan sesuai dengan regulasi. Nah, regulasi yang dimaksud adalah PP nomor 53 tahun 2018 di mana di pasal 37 disebut kesehatan keuangan aset DJS ini paling sedikit mencukupi estimasi
pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan dan paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan. Jadi kalau di istilah asuransi mungkin disebutnya sebagai modal minimum atau risk based capital dari DJS Kesehatan untuk mengelola program JKN KIS. Nah, perbaikan kondisi keuangan ini juga berdampak pada kualitas layanan. Pada 2020, angka kepuasan peserta naik hingga 81,5%, sedangkan di 2019 hanya 80,1%. Demikian juga dengan angka kepuasan terkait dengan fasilitas kesehatan yang dari 79,1% di 2019, di 2020 lalu naik jadi 81,3%. Dari segi laporan keuangan, BPJS Kesehatan juga telah memperoleh opini wajar tanpa modifikasi atau WTM ini selama 6 kali berturut-turut sejak tahun 2014. Selain itu juga predikat sangat baik melalui asesmen oleh BPKP begitu ya maksud kami dan menjadi salah satu dari 50 instansi paling patuh 100% dalam hal penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada tahun 2020. Ya kita harapkan bisa terus dipertahankan ya prestasi ini karena sebenarnya masih ada target menunggu di depan untuk peserta JKN. Seperti apa kita akan cek slide berikutnya. Nilai potensi pendapatan BPJS Kesehatan ini dinilai oleh BPJS Watch akan lebih besar dari bebannya di tahun ini dengan kondisi arus kas yang membaik. Maka semestinya tidak ada kendala di tahun ini. Ini disampaikan juga oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan yaitu Ali Gufron Mukti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR kalau beberapa agenda BPJS tahun ini diantaranya adalah melakukan peningkatan kualitas layanan, lalu ada perkembangan penyusunan kebijakan kelas standar dan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan atau KDK dan juga berdasarkan penyampaian tersebut dinilai oleh BPJS Watch terkait dengan target Indonesia untuk mencapai Universal Health Coverage atau UHC di mana hingga Februari 2021 ini sudah ada 222,05 juta rakyat Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yaitu kalau dilihat dari persentasenya ini 81,8% dari total penduduk Indonesia sebanyak 271,3 juta orang. Tapi target untuk mencapai UHC ini adalah 95% dari total rakyat Indonesia. Sehingga memang ini harus dilakukan peningkatan peserta BPJS Kesehatan lagi begitu ya untuk bisa mencapai target tersebut. Nah salah satunya dengan meningkatkan kepesertaan pekerja formal swasta yang jumlahnya juga masih sebanyak 16 jutaan per 31 Januari 2021. Dan jumlah tersebut dinilai masih jauh di bawah jumlah peserta jaminan kecelakaan kerja pekerja formal swasta di BPJS Ketenagakerjaan. BPK juga sempat mengatakan program JKN ini belum mampu mencapai target UHC karena sistem database kepesertaan yang belum menyatu dengan database kementerian atau lembaga terkait untuk menjamin validitas serta merespon perkembangan kependudukan secara real time. Identitas kepesertaannya juga belum terintegrasi dengan kebijakan kementerian atau lembaga lain terkait dengan persyaratan pelayanan publik, misalnya perbankan begitu ya. Untuk itu diperlukan data tunggal peserta JKN yang terintegrasi dan telah disinkronisasi. Di sisi lain, juga penyediaan sumber daya kesehatan dan obat atau kebutuhan farmasi juga perlu lebih merata di setiap wilayah di Indonesia. Ya kita harapkan BPJS Kesehatan bisa terus bertransformasi ya dan juga memberikan pelayanan yang semakin baik untuk pesertanya.